Saya ke Gresik, semoga Allah kasih hidayah gitu. Diundang ceramah. Bertepatan saya masuk ke masjid, ramai orang yang datang untuk dengerin ceramah. Tapi dari sisi lain, di dekat tempat itu rupanya ada satu kuburan. Saya tidak tahu kuburannya siapa. Tapi di situ banyak bus-bus gitu. Wow, macet. Jadi macet di kuburan sana, macet juga di masjid yang kita isi taklim nih gitu. Terus saya tanya pengurus masjid, Pak, ini kemana sih mereka-mereka ini? Oh, ziarah kubur Ustaz. Ada sunan siapa di sini? Oh begitu. Apa sih sebenarnya fenomenanya ini? Saya mau tahu nih. Nah ini dia bilang, ini travel ini yang orang-orang ini semoga Allah berikan hidayah. Jadi tidak berpikir masalah akhirat nih. Jadi mereka datangin kiai-kiai, kerjasama dengan beberapa kiai. Saya tidak tunjuk siapapunnya, tapi ini bahasa orang-orang situ sendiri. Jadi datang kepada beberapa kiai yang punya komunitas. Ini Pak Kiai, kita ajak ziarah yuk jamaah ke kuburan si fulan. Satu bus sekian puluh orang. Pak Kiai dapat satu orang 100.000. Negosiasi. Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus. Bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting Kiai bilang pergi sana, pergi sana. 100.000 per kepala, kali sekian ratus orang. Proyek. Tapi ini proyek api neraka. Alhamdulillah. Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. Macam-macam programnya, ada ini, ada itu, ada ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa. Allah musta'an. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi rata-rata begitu. Saya pernah ke Banten, tidak sengaja mampir ke masjid. Satu masjid begitu. Sholat, habis sholat ada satu ruangan tua, bangunannya gitu tua ya, sudah tua sekali. Ada satu bapak duduk di depan, kayak pintu ditutup, tapi dia duduk di atas gitu. Saya lihat penasaran, kok orang ini orang duduk di atas pintu itu, jadi hampir dekat dengan atapnya pintu itu. Dia duduk di situ. Saya perhatikan habis sholat, saya lagi duduk, lagi nunggu teman saya selesai sholat. Saya lihat rupanya sekitar 15 menit lah setelah itu ya. Jadi pintu itu dibuka, ada orang keluar dari dalam, 3-4 orang. Ada lagi yang masuk, 4-5 orang, antri gitu. Saya tanya, teman saya ini kebetulan sudah sering bolak-balik. Tapi memang dia belum paham din ya. Kebetulan saya tuh ada hajat. Saya tanya, ini apa sebenarnya? Ada apa ya? Dia bilang, ini kuburan Ustaz. Ini kuburan. Loh terus orang-orang masuk antri, minta-minta di situ. Loh ini yang duduk di depan kuburan apa? Ini yang tukang nampung duitnya, masuk bayar. Gitu kan. Bayar, sampaikan hajat bayar. Subhanallah, minta sama Allah nggak bayar, pergi kuburan bayar, gimana? Hah? Langsung sama pemilik pencipta langit dan bumi, ya Allah berikan, langsung dikasih, nggak pakai bayar, nggak pakai operator, nggak susah-susah gitu. Ini nggak pergi ke situ. Saya pernah lihat juga fenomena yang lain. Semoga Allah kasih hidayah. Di banyak fenomena di Indonesia nih. Saya di kota Makassar pernah nyebrang ke satu pulau, namanya Pulau Kayangan. Dipakai rekreasi biasanya. Saya pergi sana, nyebrang sekitar setengah jam mungkin naik speed, kemudian naik kapal, kemudian ke sana. Saya putar-putar lah sama teman saya, ada satu orang Mekah, Alia Rimi, dosen di UIN waktu itu, saya jalan sama-sama. Mutar-mutar, jalan-jalan sambil ngelihat. Waktu itu kebetulan sunyi hari kerja, alhamdulillah nggak ada kemaksiatan, nggak ada acara apa-apa gitu. Tapi tidak sengaja saya kelilingin semua pulau itu, jalan kaki sama dia sambil ngobrol-ngobrol. Pas lewat di satu ada kuburan, subhanallah. Dibuatin kayak rumah dari kayu gitu, ada kelambunya dalam, ada tulisan. Saya baca sendiri tulisannya tuh. Ini kuburan Syekh siapa gitu, ditulis namanya. Siapa yang mau minta sesuatu hajat silahkan. Begitu tulisannya. Silahkan. Boleh minta itu. Ada kuburan. Ini kuburan orang alim. Dan itu ada penjaganya. Itu nanti bisa bayar, bisa segala. Seperti itulah. Intinya ini semua berhubungan dengan masalah urusan-urusannya duit. Jadi syaitan menyesatkan, mereka juga mengambil manfaat-manfaat dunia yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Baik, beliau mengatakan, dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini sangat banyak kata beliau. Karena itu barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i, nggak bisa dibantah. Ini perkataan Imam Zahabi. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penghuni surga, sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diadab di neraka kalau masih ada dosa-dosa yang dia lakukan dan tidak sempat taubat selain musyrik. Dan Nabi SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis yang agung,
Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Syahadat. Bab maqila fi syahada az-zur. Ya. Nomor 2654, Imam Muslim dalam kitabul iman, bab bayamul kabair wa akhbariha, nomor 87. Kata Nabi SAW, ala unabbikum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan kalian induknya dosa-dosa besar sebanyak 3 kali. Thalathan. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah, kami mau. Qala al-isyraku billah, kalian menyekutukan Allah. Jadi sudah saya kasih contoh-contohnya. Jadi ini Allah murka betul sama mereka. Wa uququl walidain, dan durhaka dengan kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, dan beliau pada saat itu lagi ya baring, kemudian beliau duduk. Lalu beliau berkata, yang ketiga, ala wa qauluz zur, sadarilah dan hati-hatilah dengan perkataan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi SAW terus mengulangin perkataan tersebut, syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, perkataan dusta, diulangin lagi, syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, terus, dan perkataan dusta. Kata para sahabat sampai kami berharap Nabi SAW diam, karena terus beliau ingatkan, hati-hati, hati-hati, ini berbahaya, gitu kan. Sampai ulama mengatakan syaitan lebih senang dengan perbuatan syirik daripada zina 1000 kali, bahkan ribuan kali. Lebih senang daripada riba sekian ribu kali, mencuri, membunuh. Karena syirik ini sudah luar biasa. Langsung kalau syirik besar, mengulangi syahadatnya. Ini nggak bisa.